Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Aninda Amalia dengan NIM 0504042107. Saya dari kelas HTN 2B dari Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fikih. Fasilitas umum halnya memang digunakan untuk kepentingan umum, apapun jenis fasilitas tersebut. Namun di sini ada dua persoalan. Yang pertama adalah mengenai bagaimana tarif harganya dan bagaimana mengenai hukumnya ketika kita menggunakan fasilitas umum atau pemandian umum tersebut. Saya di sini menggunakan metode ijtihad dengan istihsan bil maslahah. Istihsan sendiri mengikuti sesuatu atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Sehingga istihsan bil maslahah adalah istihsan berdasarkan kepada kemaslahatan. Berbicara mengenai fasilitas umum atau pemandian umum yang seringkali mungkin kita gunakan, tapi di sini ada perbedaan dengan mengikuti peraturan yang mana di situ juga ada sebuah tarifnya. Di sini adalah masuk ke dalam konsep ijarah, di mana ijarah ini adalah bentuk muamalah yang untuk kebutuhan manusia atau juga disebut sebagai sewa menyewa atau upah mengupah. Nah, di sini dalam persoalan ini saya berdasarkan kepada Al-Quran yang mana dijelaskan tentang praktik ijarah, di mana di sini pada surah Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 ini menjelaskan juga mengenai ijarah, di mana di sini ada seorang jasa yang rela untuk dia mau anaknya itu disusukan oleh orang lain. Tetapi di sini juga menggunakan sebuah tarif yang mana pembayaran tersebut juga menurutnya patut untuk dibayarkan kepada orang yang memberikan jasa tersebut. Di sini juga masuk pada fasilitas umum tadi, yang mana ketika seorang yang membuka pemandian umum atau fasilitas umum untuk kebutuhan masyarakat atau dengan kemaslahatan masyarakat, itu baik dan secara istihsan bil maslahah itu diperbolehkan. Karena itu sendiri juga termasuk ke dalam kemaslahatan umat. Yang mana di sini juga dengan tarif. Di sini tarif itu diperbolehkan, dengan kata lain itu telah membantu kepada orang yang telah membuka jasa tersebut, sehingga tidak memungkiri di Indonesia juga ini sudah menjadi kebiasaan yang mana hal itu sudah terbiasa di dalam kehidupan mereka. Sehingga di sini saya memberikan kesimpulan, jika kita kontekskan ke dalam fasilitas umum yang berbayar atau menggunakan tarif yang telah ditentukan, menurut istihsan bil maslahah hukumnya adalah diperbolehkan. Sehingga di sini kita masuk juga ke dalam hukum menggunakan fasilitas tersebut, yang mana pihak jasa mengambil upah dari fasilitas umum atau pemandian umum, dan pihak jasa juga mengambil upah dari fasilitas umum yang telah kita gunakan. Nah, dari situlah kaitannya antara penggunaan dan penarikan tarif sudah menghilangkan kesulitan orang, sehingga menjadi kemaslahatan yang baik, sebuah bentuk bantu dan tolong menolong antar umat atau masyarakat. Yang mana juga hal itu sudah saya katakan, hal itu juga menjadi kebiasaan dan secara umum atau kaidah umumnya juga ini tidak adanya penolakan antara sesama manusia. Di dalam agama Islam, pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan juga perempuan, yang mana di sini mereka ingin mewujudkan atau memberikan tujuan bahwa hubungan itu lantas menjadi halal. Nah, akad pernikahan juga bisa terdapat akad siri dan juga akad secara resmi yang diakui oleh negara dan agama atau tertuliskan di kantor urusan agama atau KUA. Nah, jika kita melihat dalam kasus ini, tentu pernikahan mempunyai hukum yang lain. Dalam kasus ini, dalam persoalan ini juga saya akan membahas mengenai hukum status pernikahan itu sendiri dan juga hukumnya seseorang perempuan yang menikah lagi dengan seorang laki-laki karena sudah ditinggal lama oleh suaminya yang terdahulu tanpa adanya ucapan perceraian. Nah, jika saya menjadi hakim dalam menyikapi kasus atau persoalan ini, maka saya akan menggunakan atau mengambil metode ijtihad istishab al-hukmi, di
mana istishab adalah metode penemuan hukum yang berdasarkan hukum sudah ada sebelumnya. Selama belum ada bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Sehingga istishab al-hukmi ini adalah istishab yang didasarkan atas tetapnya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang dapat mencabutnya. Nah, di sini saya bersandar kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Qaul Jadid, yang mana adalah qaulahu wa man ghaba bi safarin aw ghairihi wa qata'a khabaruhu laisa li zawjatihi nikahun hatta yutayaqqana ayyudhanna bi hujjatin kastifadatin wa hukmin bimautihi mautuhu aw talaquhu aw nakhuhuma kariddatihi qabla al-wad'i aw ba'dahu bi syartihi thumma ta'daddu li anna al-asla biqa'ul hayati wan nikaha ma'a tubutihi biyakinin falam yazul illa bihi aw bima alhiqqa bihi, yang artinya suami yang menghilang karena pergi atau sebab lain dan terputusnya beritanya, maka istrinya tidak boleh menikah lagi sampai diyakini, yakni diduga kuat berdasarkan hujjah, seperti berita luas atau dinyatakan mati secara hukum, yakni kematian atau talaknya atau semisalnya, seperti murtadnya sebelum atau sesudah terjadi persetubuhan dengan syaratnya. Kemudian si istri menjalani iddah, sebab hukum asalnya adalah si suami masih hidup dan pernikahan tak sah secara yakin, sehingga hal ini tidak bisa hilang kecuali dengan berita yakin pula atau yang disamakan dengannya. Nah, dari sini juga saya mengutip kepada pendapat kedua, yang mana qaulahu wa fil qadimi tatarabbasu arba'a sinina kila min hini faqadtihi wal asahhu min hini darbil qadi fala yu'taddu bima madha qablahu thumma ta'taddu liwafati wa tankihu ba'da hattibain liqada'i Umar radhiyallahu anhu bidzalika wa tubirath al azba'u li'annaha aktsaru muddatil hamli, yang artinya menurut qaul qadim ia harus menunggu selama 4 tahun. Menurut satu versi 4 tahun itu dihitung sejak raibnya si suami, sementara menurut versi al-ashah dihitung sejak ada keputusan dari hakim, maka waktu yang berlalu sebelumnya tidak dihitung. Kemudian ia menjalani iddah wanita yang ditinggal mati suaminya lalu boleh menikah setelahnya. Demikian karena mengikuti putusan hukum Umar radhiyallahu anhu dalam kasus tersebut, penggunaan acuan 4 tahun mengingat masa tersebut merupakan batas maksimal masa kehamilan. Di sini saya menjelaskan dulu kepada pendapat yang pertama, di mana ketika seorang atau wanita yang ditinggal suaminya lama, entah dia tidak ada kabar, itu pun hukumnya itu tidak diperbolehkan untuk menikah lagi. Nah, sedangkan dari pendapat kedua, itu boleh menikah lagi tetapi menunggu selama 4 tahun. Itu berdasarkan kepada hilangnya si tsunami. Ya, di sini sudah jelas dalam kasus tersebut tadi itu masuk ke dalam pendapat yang pertama, yang mana kasus tersebut ditinggal oleh suaminya lama dan tidak ada kata-kata perceraian atau talak di dalam pernikahan tersebut. Namun di sini si istrinya langsung menikah lagi dengan seorang laki-laki yang lain dan sudah melakukan akad secara resmi atau berdasarkan tercatat di KUA. Nah, sedangkan yang pertama itu kan secara syiri, tapi secara syiri itu disaksikan oleh orang banyak. Sedangkan akad syiri sendiri, kalau dari syarat-syaratnya ketika sudah ada penghulu, mempelai wanita dan laki-laki, kemudian adanya orang-orang yang menyaksikan, itu juga sah. Namun di sini persoalannya itu adalah hukum si perempuan ini, status pernikahannya dengan si laki-laki yang pertama itu bagaimana? Kalau berdasarkan istishab al-hukmi, hukumnya tetap menjadi suaminya. Sedangkan kalau status pernikahannya dengan suaminya yang kedua secara istishab al-hukmi, itu hukumnya tidak sah atau tidak diperbolehkan untuk menikah. Dan ketika seorang suami yang telah lama itu pergi dan datang lagi, namun status pernikahan antara perempuan dan laki-laki yang telah dinikahinya itu ya tidak diperbolehkan kalau kita bersumber kepada metode ijtihad istishab al-hukmi. Bagaimanapun alasannya, bagaimanapun caranya, kalau tidak ada dalil yang mencabutnya, ya kita masih tetap bersumber kepada dalil atau nas-nas yang ada sebelumnya. Sehingga saya bisa menarik kesimpulan di sini bahwa suami yang meninggalkan istrinya dan tidak ada kabar atau hilangnya keberadaannya sebagai seorang istri yang menikah lagi dengan laki-laki lain tetap dihukumi tidak boleh.
Hal ini sudah masuk kaitannya dengan metode istishab al-hukmi. Sampai ada bukti di mana jelas pemutusan pernikahan atau perceraiannya, maka pernikahannya itu adalah putus. Sayangnya dalam kasus ini tidak ada bukti perceraian antara pernikahan istri dan suami pertamanya, dan hukum menikahi pernikahannya yang kedua sudah jelas tidak sah meskipun pernikahannya dilakukan secara resmi yang sudah tertuliskan di dalam KUA. Maslahah mulgha merupakan maslahah yang diterima oleh akal namun ditolak oleh nas. Nah, contohnya di sini saya mengambil dari berwudu namun berbicara. Hal ini disebut maslahah mulgha. Meskipun berwudu itu adalah maslahahnya, namun kalau sudah ada unsur berbicaranya di dalam wudu tersebut, maka hukumnya adalah makruh. Nah, mulau sendiri itu kan disebut sia-sia. Memang wudunya itu tidak batal, tetapi kesempurnaannya itu yang menjadi sia-sia. Nah, dari itu sebagaimana menurut mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, hukum berbicara ketika wudu itu tidak diperbolehkan, yakni mengurangi kesempurnaan wudu, dan juga hukum diam sendiri ketika wudu adalah sunnah. Jadi di sini saya menarik kesimpulan bahwa maslahah itu secara akal baik, tapi jika bertentangan dengan syarak, maka maslahah itu sendiri jadi mulgha atau sia-sia. Nah, kalau sudah bicara kenapa sih kok sudah ada kata maslahah tapi mulgha, sudah ada ditolaknya dari nas tapi tetap menjadikan maslahatan, itu kita kembali ke hujannya masing-masing atau tujuan syaratnya itu tersendiri. Kalau tujuan syaratnya atau kehujahannya itu memang ada di dalam syarat atau diterima oleh nas, itu masih tetap boleh digunakan. Nah, kalau misalnya kalau tidak ada di dalam nas atau ditolak oleh nas, itu kemaslahatannya meskipun masih diterima oleh akal, ya tetap itu tidak boleh dilakukan, seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari tugas UAS Usul Fikih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.